Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang pernah tahu atau pernah mempelajari materi DHCP ini. Oke. Untuk sebelum kita membahas tentang apa sih itu DHCP, kita akan masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu ya. Untuk pendahuluannya ini kita sebenarnya sudah mempelajari pada semester 3 itu tentang IP, cara menghitung IP, kemudian cara mengkonfigurasinya. Ini alamat IP adalah alamat 32 bit yang menunjukkan alamat dari sebuah komputer pada jaringan berbasis TCP/IP. Kemudian pengiriman data pada jaringan TCP/IP ini berdasarkan IP address komputer pengirim dan penerima. Jadi IP itu adalah alamat pada komputernya kita. Untuk IP statis, jadi setiap komputer dikonfigurasi satu persatu. Ini ya pengalamannya ini satu persatu. Sedangkan IP dinamisnya ini itu otomatis. Jadi ketika kita mengkonfigurasikan ke satu server, itu kemudian langsung IP-nya itu dikirim ke semua kliennya, semua komputer klien. Jadi kalau kita mengirim IP ke satu server, nanti akan terkirimlah ke semua komputer klien. Kalau statis itu kebalikannya, kita harus mengisi satu persatu komputer. Oke. Untuk selanjutnya ini apa itu DHCP, pengertiannya protokol yang berbasis server atau klien yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Jadi yang memberikan IP address kepada perangkat yang lainnya, memberikan IP address kepada perangkat yang lainnya. Dan dia juga merupakan pengalamatan IP address dinamis. Tadi kan ada pengalamatan statis dan dinamis. Kalau DHCP ini masuk ke dalam dinamis. Jadi DHCP ini otomatis komputer server akan mengirimkan ke semua komputer klien. Jadi kalau tidak menggunakan DHCP, nanti harus memberikan alamat IP ke semua komputer itu secara manual. Kemudian konsep DHCP, apa itu konsepnya? Ini karena DHCP adalah sebuah protokol yang menggunakan arsitektur client server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak, yaitu ada pihak server dan juga pihak klien. Ini DHCP itu membagikan IP address dari sisi server ke sisi klien. Jadi klien ini hanya menerima alamatnya. Ini contoh konsep dari DHCP yang sering kita temui.
Ini bisa kita lihat di gambarnya ini. Ini HP dari HP kita contohnya. Kemudian ada teman-teman kita yang meminta hotspot atau minta wifi kepada kita, jaringan hotspot. Kemudian si teman kita itu apakah pernah menanyakan ke kita IP address-nya berapa, subnet, gateway, itu apa pernah? Itu tidak pernah menanyakan IP-nya. Dia hanya menanyakan passwordnya itu berapa untuk passwordnya kita. Nah, ini adalah contoh dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi otomatis akan menerima alamat IP si teman-temannya ini, otomatis akan menerima alamat IP-nya. Jadi otomatis si A server, ya, ini B sebagai kliennya. Jadi ketika saya mengirim wifi ke kliennya ini yaitu tidak menanyakan IP, subnet, gateway. Jadi nanti langsung IP-nya langsung otomatis masuk ke dalam kliennya sini. Kemudian mengapa kita itu butuh DHCP? Ini yang pertama, jaringan semakin besar dan kompleks, sehingga membutuhkan konfigurasi secara dinamis. Contohnya, ketika ada 100 PC ya, kemudian jumlah teknisinya itu yang mengerjakannya itu hanya terbatas. Jadi tidak memungkinkan bila dilakukan konfigurasi itu secara manual. Jadi harus secara otomatis atau dinamis. Kemudian yang kedua, pengendalian parameter komputer klien, IP dan default router atau gateway, name server dan file server. Ini pada DHCP itu sudah disediakan routernya. Dan di servernya, contohnya misalnya ada jaringan yang bermasalah, maka kita itu mudah mengeceknya. Sebaliknya kalau menggunakan yang statis ya, itu kita harus mengecek satu persatu, jadi tidak efisien. Kemudian ada karakteristik DHCP. DHCP terdiri dari dua pengelamatan, yaitu statis dan dinamis. Kalau untuk karakteristiknya ini ada dua, yaitu server dan klien. Ini untuk server ini bisa dikatakan bahwa DHCP server itu yang mengirimkan IP, ya. Sedangkan untuk klien ini, DHCP klien ini yang menerima alamat IP. Server mengirim dan klien ini menerima. Oke. Selanjutnya kita lihat pada konsep jaringan. Kita lihat pada gambar di atas sendiri. Ini adalah contoh dari router. Kita coba perhatikan gambar router di sini. Di sini terdapat 5 port, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 port di sini. Di sini biasa kita praktekkan pada Cisco paket raster itu, yaitu seperti fast Ethernet 0/1, 0/2, dan seterusnya. Kalau untuk Ethernet 1 ya,
Ini Ethernet 1, Ethernet 2, 3, 4, dan 5. Untuk satu ya, ini biasanya terhubung ke jaringan ISP atau provider internetnya yang satu ini. Kemudian yang 2, 3, 4, 5 ini terhubung ke lokalnya, lokal area networknya ini, LAN-nya. Kemudian kita contohkan pada jaringan di paket tracer Cisco-nya. Ini ada sebuah ISP-nya ini. Kita dengan SP, kemudian ada router, kemudian ini ada switch yang terdiri dari 2 komputer. Ini pada port 1, ini adalah ISP dengan IP-nya 10.10.10.1. Ini sama pada Ethernet ya, Ethernet yang ke-1 ini tadi terhubung dengan ISP, jadi ke-1 ini terhubung dengan ISP-nya ini. Ini IP address-nya sama dengan yang Ethernet 1, 10, 10, 10, 100, dan ini yang ISP 10, 10, 10, 1. Yang membedakan adalah ujungnya keempat. Ini yang 100, ini 1. Ini beda segmen ya. Ini beda segmen. Kemudian untuk yang kedua ini, yang kedua, 3 dan 4 ini di sini masuknya itu. Yang kedua, ini 2 ini harusnya. Ethernet 2 di sini. Ini IP-nya ini 192.168.1.1. Ini sama dengan ini komputernya ini 192.168.1.2. 192.168.1.188. Ini yang membedakan hanya ujungnya ya. Jadi beda segmen antara ini Ethernet ini 2 ini dengan komputer 2 ini. Jadi pada sini ya, ini yang kuning-kuning ini masuk ke dalam lokal area network. Lokal area network. Sedangkan yang merah muda ini masuk ke dalam WAN, web area networknya. Oke, selanjutnya ini konsep, tadi kan konsep jaringan, sekarang konsep jaringan yang berbasis di HCP ini juga sama. Ini yang pertama ini tadi, yang Ethernet 1 terhubung dengan ISP dengan IP-nya ini sama ya, 10, 10, 10, 1 dan 10, 10, 10, 100. Hanya membedakan segmennya, ini 1, ini 100. Yang 2 ini juga sama, 172.168.1.1. Dan ini untuk servernya ya, yang Ethernet 1 ini 172.168.1.2. Kemudian yang 2 ini 172.168.1.1. Ini sama dengan ini seharusnya 192 ini. 192 maaf 168.1.1. Ini bukan 172. Jadi yang IP Ethernet 2 ini, yang 2 ini itu nanti menyesuaikan dengan IP laptop-laptopnya ini. Yang membedakan hanya segmennya nanti. Oke. Kalau kita melihat pada layar ini tandanya ya di sini. Ketika kita klik ini, use the following IP address.
berarti kita mengisi IP address-nya ini secara manual atau statis. Tapi kalau umpamanya dinamis, itu di sini tuh akan mengisi otomatis sendiri. Jadi inilah tampilan di laptop kita atau komputer kita ketika kita memasukkan IP address secara manualnya. Ya. Ini itu tadi adalah materi tentang DHCP. Untuk materi minggu depan itu nanti kita akan membahas DHCP untuk VLAN. Oke. Untuk memahami materi minggu depan, untuk tugasnya ini kalian cari materi tentang ini ya, DHCP server on VLAN, dan dipelajari juga, tidak hanya dicari tapi juga dipelajari dalam berbagai sumber referensi. Nanti kalian cari-cari, kemudian setelah kalian mencari, nanti kalian taruh di Word. Jadi materinya ada cara tahap perkonfigurasiannya, nanti kalian taruh di Word, pelajari. Kemudian untuk yang kedua ini, nanti coba kalian latihan konfigurasi dasar DHCP-nya. Nanti untuk videonya berdasarkan video yang saya upload juga pada LMS ya. Jadi untuk tugas yang pertama dan tugas yang kedua nanti tugas yang kedua ini di screenshot di Word juga. Di tugas yang pertama dan tugas yang kedua nanti disimpan dalam format PDF dan nanti dikirimkan di Gmail saya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di WA group bisa. Saya akhiri dulu, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan materinya itu mudah dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.